Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menunaikan hak orang-orang tua. Demikian pula hadis-hadis atau potret langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan orang-orang yang usianya lebih tua dari beliau. Nah, sekarang kita sebutkan faktor-faktor pendorong agar kita bisa mampu untuk menunaikan hak-hak orang yang usianya lebih tua dari kita. Faktor yang pertama kita sudah sebutkan tadi, kita kembali kepada dalil-dalil yang kita sebutkan sehingga motivasinya itu, ya, motivasinya itu dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah menyandarkan kepada diri kita sendiri, tetap kita minta tolong kepada Allah, karena segala sesuatu yang menolong kita berbuat di sini di dunia ini adalah Allah Azza wa Jalla. Allah yang memampukan kita sehingga kita bisa menunaikan haknya mereka, sebagaimana hadis-hadis yang kita bawakan tadi. Demikian pula yang ketiga, hendaknya dihadirkan dalam hati kita buah manis yang didapati atau yang diraih oleh orang-orang yang mereka menunaikan haknya orang-orang yang lebih tua dari kita. Dia akan mendapatkan nikmat Allah yang besar, kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya. Di antara kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menunaikan haknya orang yang lebih tua dari dia, Allah akan tolong dia. Allah akan tolong dia. Mana dalilnya? Dalilnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama tansuruna bidu'afaikum." Ya. Hanya saja pertolongan Allah akan datang kepada kalian ketika kalian mau menolong atau mau menghargai orang-orang yang usianya jauh lebih tua dari kalian, atau orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang lemah di antara kalian. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, "Abghuni du'afa'akum." Wahai sahabatku, carikanlah untuk saya orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi Nabi SAW minta tolong kepada sahabatnya, carikan orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah di antara kalian. Kenapa? Apa rahasianya? Kenapa kok Rasul minta tolong dicarikan orang lemah? Ternyata rahasianya apa? Innama turzaqu wa tunsaru bidu'afaikum. Allah akan berikan rezeki kepada kalian, Allah akan menolong kalian, dilihat sejauh mana kalian menolong, menghormati, menghargai orang-orang yang lemah. Karena orang yang sudah tua itu lemah, fisiknya lemah, penglihatannya lemah, pendengarannya lemah, ya, semuanya serba untuk dibantu, semuanya untuk dihargai. Maka sejauh mana kita menolong, menghargai, memuliakan mereka yang tua-tua tersebut, maka Allah berikan rezeki kepada kita, Allah akan tolong kita di dunia ini, ya. Demikian pula dalam hadis lain, man sarahu ayyubsata lahu rizquhu, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, au yunsa'u lahu fi asarihi, siapa yang ingin dilapangkan atau dipanjangkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla, falyasir rahimahu, maka jalinlah hubungan rahim di antara kalian. Nah, maka haknya orang tua di sini itu lebih dijaga, ya. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjaga haknya orang-orang yang sudah lanjut usia. Bila dipraktekkan, ikhwan, ketika orang tua kita sudah tua renta, ya, lihat siapa di antara anak-anaknya yang mau ikut dengan dia. Hanya orang-orang yang mau beriman, hanya orang-orang yang mau memuliakan Allah, yang mau bersama kedua orang tuanya di saat dia sudah tua. Lihat, ya, cek orang Padang, ya, induk seorang bisa menjaga anak 10. Anak 10 alun tentu bisa menjaga orang gaiknya yang seorang. Mohon maaf, lihat orang Padang sikoda. Maksudnya
satu orang tua, satu ibu atau satu bapak, ya, belum tentu banyaknya anak bisa mampu menjaga kedua orang tuanya. Tapi ibu atau bapaknya, dia bisa menjaga, terbiah, mendidik, ya, anaknya yang banyak. Nah, jadi yang mampu menjaga, memuliakan, menghormati, merawat kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, keimanan kita dibuktikan saat itu, Pak. Keimanan kita dibuktikan saat itu. Dan kita akan dibalas oleh Allah ketika kita saat usianya kita sudah tua. Kita muda nggak mau menghormati orang tua kita, kita muda nggak mau menjaga orang tua kita, nanti akan dibalas oleh Allah ketika kita punya anak sudah tua renta. Tolong ayam nak, surangnya, amak dak do siang mandikannya. Tidak akan dapat bantuan. Dulu awak muda memperlakukan orang tua kayak gitu, sekarang giliran dibalas oleh Allah. Al-jazaa' min jinsil amal, atau pepatah orang Arab atau hadis Rasulullah SAW. Nah, perkataan dari sebagian ulama adalah kama tadanu tudan. Sebagaimana engkau dulu berbuat seperti itu, kamu akan dibalas seperti itu pula di kemudian hari. Nah, ya, ini yang ke berapa di sini? Yang ketiga. Faktor yang keempat. Faktor yang keempat adalah ingat kaidah ajaran agama Islam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kaidah asalnya adalah kama tadinu tudan. Ini yang kita ingatkan tadi. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau mau beramal dulu kepada orang tua kalian, pada orang yang tua di antara kalian, maka demikian pula kamu akan dibalas. Ingat kaidah ini. Kalau awak kita muda merawat kedua orang tua kita, memuliakan orang tua kita, menjaga kedua orang tua kita, nanti saat kita tua, anak-anak kita pun juga balas. Makanya secara tidak langsung, Pak, Bu, kalau didik anak itu tidak perlu, Pak. Nah, kalau orang tua lakukan ini, tidak usah. Dia akan mencontoh bapaknya. Lihat bapaknya misalnya tuh di apa namanya? Digendong bapaknya, dimandikan bapaknya. Kalau bapaknya pergi ke masjid, diambil sendal, dipasangkan ke kaki bapaknya. Anaknya dilihat tuh. Maka dilihatkan perbuatan baik kita kepada orang tua kita gitu. Nanti suatu saat anak kita akan balas pula. Oh, bapak saya dulu melakukan ke nenek saya begitu. Oh, begini juga akhirnya. Ya. Bahasa orang Minang tuh apa? Buah kelapo tuh tidak jauh-jauh loh. Ya. Ketuanya rata sekitar ke Batang saja. Nah, itu pendidikan, Masya Allah, ya. Dan ini kaidah ini, ya kan, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ya, tidak ada balasan kebaikan melainkan dibalas dengan kebaikan pula. Orang berbuat baik pasti balasannya baik. Mafhum mukhalafahnya demikian pula. Orang yang berbuat buruk balasannya buruk. Atau apa kata Allah? Tsumma kana akibatul ladzina asa'u su'a. Akibat kesudahan bagi orang-orang yang berbuat buruk dibalas pula keburukan. Al-jazaa' min jinsil amal. Itu dia. Jadi ingat Pak, bahasa poin yang keempat ini, satu saat saya pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian faktor yang kelima adalah lihatlah perjalanan hidup orang-orang yang penuh diberkahi oleh Allah dari kalangan ulama salaf dahulu. Ya, potret salaf bagaimana kehidupan mereka terhadap orang-orang yang sudah tua. Iya. Salah satu di antara contoh potret ulama salaf adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar, ini anaknya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW yauman li ashabi. Suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, akhbiruni an syajaratin misluha masalul mu'min. Wahai sahabatku, kabarkan kepada saya, beritahu kepada saya tentang sebuah pohon
yang pohon itu sifatnya sama seperti seorang mukmin, permisalan pohon itu dengan seorang mukmin. Maka yang diingat oleh orang-orang waktu itu menyebutkannya adalah pohon bawadi, ini pohon gurun. Ya, pohon gurun. Maka qala Ibnu Umar, ya, sahabat Ibnu Umar mengatakan, fa ulqiya fi nafsi, hatiku sebenarnya mengatakan, auru'i, atau mempertimbangkan, annaha nakhlah, bahwasanya permisalahan pohon orang mukmin itu adalah pohon kurma. Ini terbesit dalam hati Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar tidak menyebutkannya, hanya terbesit saja. Yang dimaksud kata Rasulullah SAW pasti pohon kurma, tapi nggak diucapkan karena Ibnu Umar masih kecil, nunggu orang tua dulu yang ngomong. Kan Nabi minta tadi kan, tolong kasih tahu saya tentang sebuah pohon. Nah, pohon itu permisalannya dengan orang mukmin. Ditunggu dulu oleh Ibnu Umar yang tua-tua dulu. Ya, yang muda-muda diam dulu, meskipun dia tahu misalnya, diam dulu. Terbesit dalam hati Ibnu Umar apa? Pohon kurma. Ya. Wa ja'altu uridu an aqulaha. Ya. Saya ingin mengucapkannya, kata Ibnu Umar. Fa idza asnanul qaum, namun banyak orang-orang yang tua di antara kami. Maka fa ahabu an takallama, dan aku senggan untuk berbicara ketika itu. Falamma sakatu, tatkala sahabat yang tua-tua enggak mampu menjawab apa sih pohonnya, enggak tahu sih pohon apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, enggak tahu. Akhirnya Nabi SAW menyampaikannya, pohon yang saya maksud itu adalah pohon kurma. Ini permisalan orang mukmin itu. Jadilah kita itu seperti sifatnya orang mukmin. Ya, seperti pohon kurma itu. Pohon kurma itu semuanya manfaat, iya enggak? Ya kan? Buahnya, batangnya, akarnya, lidinya. Kalau di Indonesia sama seperti pohon kelapa. Ya, lidinya jadi sapu lidi, daunnya jadi katupe. Jadi apa ya? Apa lagi? Batangnya jadi tiang rumah, atau juga jadi sekarang tuh di masjid-masjid Solo itu lantainya itu dikasih apa? Batang kelapa kan? Batang kelapa. Ya, banyak ya manfaat dari seperti itu. Nah, jadilah seorang mukmin seperti mencontoh pohon kurma atau pohon kelapa. Ini potret salaf yang penuh diberkahi oleh Allah di dalam mendahulukan orang-orang yang tua. Iya. Jadi kalau yang muda-muda kok sabar selalu. Ya biarlah yang tua, kalau lah tua lah menyerah lah diam. Misalnya awak ada ide Pak, kira-kira bisa enggak? Jadi orang ide-idenya orang muda-muda tuh Pak, orang-orang yang belum sampai usia 40 tahun itu ide-idenya cemerlang itu. Bagus-bagus itu. Tapi kalau sudah masuk umur 40 tahun, itu tidak bisa lagi memunculkan ide-ide yang bagus-bagus, itu tidak bisa. Dia hanya bisa orang tua itu mempertimbangkan. Ya, mempertimbangkan dari sekian banyaknya ide. Kalau idenya fulan kok rancak, kok bagus nih, tapi apa risikonya nanti ini, ya, apa kelebihannya nanti ini. Orang muda dia nggak akan terpikir seperti itu. Dia bagaimana dia bisa cepat dilaksanakan, bagus hasilnya begitu. Adapun ya kesudahan darinya itu, akibat dari itu dia nggak memikirkan anak muda itu. Nah, itulah fungsinya orang tua itu. Dia bisa mempertimbangkan ide-ide yang dari anak-anak muda seperti itu. Kemudian ya, ini 5 fakta pendukung agar kita bisa merealisasikan hak orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang terakhir, apa saja hak mereka? Ini kita percepat menjelang jam 8 ya. Yang pertama adalah haknya mereka yang mesti ditunaikan oleh orang-orang yang masih muda. Ini tauqiruhu, hormati beliau. Ya, hormati beliau sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yu'akkir kabirana. Hargai, hormati orang-orang yang sudah orang yang sudah tua. Yang kedua, ya, selain dari hormati adalah muliakan beliau. Dimuliakan beliau. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, inna min ijlalillahi ikram zil syaibah. Orang-orang yang benar-benar memuliakan Allah adalah orang yang memuliakan orang-orang yang sudah tua dari kalangan muslimin. Kemudian yang ketiga, di antara haknya orang yang sudah lanjut usia,
tabda'u bi liqa'i salam alaihi. Berikan salam. Jangan kecik orang Padang pada ada untuk bohong kalau dia ngician salam ke yang ketik atau yang ketik lah berikan salam ke ambo ya kan. Ya kan gitu kan? Jadi yang kecil memberikan salam kepada orang tua. Iya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallim saghir al-kabir. Yang kecil memberikan salam kepada yang besar, warraqib 'alal mashi. Dan orang yang di atas kendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan. Nah, kemudian yang keempat, hak mereka adalah idza haddasta kabiran fi sinni nadihi bil alfin khitab. Ya, kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tua daripada kita, ya panggil beliau itu sesuai kedudukannya. Panggil beliau itu sesuai dengan kedudukannya. Seperti contohnya, kalau beliau adalah paman, ya kita panggil paman. Kalau dia kakak kita, panggil kakak atau one, uni, uda, abang, ya, dan seterusnya. Sebagaimana hal ini, ya, diriwayatkan oleh Abi Umamah bin Sahal. Kami pernah sholat bersama Umar bin Khattab, kata beliau, kami pernah sholat bersama Umar bin Abdul Aziz zuhur. Kemudian kami keluar, kami menjumpai Anas bin Malik. Ya, aku menjumpai atau bertemu dengan Anas bin Malik, dan waktu itu sholat asar. Fakultu, aku mengatakan kepadanya, ya ammi, wahai pamanku, ma hadhihi shalah allati shalaita, salat apa yang kau lakukan salat ini? Qala al-asr, salat asar. Hadhihi salatu Rasulullah allati kunna nusalli ma'ahu. Inilah salat yang pernah aku kerjakan dulu bersama Rasul. Nah, jadi panggilannya ammi, ya, wahai pamanku. Ini ya, kalau kita ya di anak kita itu panggil pamannya itu yang kakak-kakak atau paman yang seumuran dengan ayahnya, panggil ammi, wahai ammi, wahai paman. Kalau cewek ammah, ya ammah, ya ammah. Nah, ya ini kebiasaan orang Arab. Kalau di sini sesuaikan dengan kebiasaan sini. Ya, kalau orang Padang sebagaimana kita sebutkan tadi. Nah, ini banyak dalil-dalilnya, tidak mungkin kita sebutkan satu persatu di sini. Kemudian yang kelima, hak mereka adalah ayuqaddamu fil kalam, wa yuqaddamu fil majalis, yuqaddamu fit ta'am, yuqaddamu fid dukul, wa hadha min huquqihim. Kalau makan, Pak, suruh orang yang tua makan dulu. Yang tua-tua saja dulu, yang muda-muda belakangan. Santailah, so gampang lah. Yang muda nih, ya kemana bisa saya ini, ya kan? Yang tua-tua dulu kan kalau dimakan. Kalau yang duduk dulu kan yang tua-tua dulu. Iya. Nah, saat sekarang ini lupa mau tadi minta izin pula. Lah duduk yang tinggi pula kan. Aturannya yang tinggi-tinggi, yang tua-tua tuh duduknya lebih tinggi dari yang muda, gitu kan. Nah, sebagaimana riwayat dari Sahal bin Abi Hasmah, ya, ketika waktu itu, ya, tentang dulukan yang tua, kabir kata Nabi, ya, dulukan yang tua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keenam, hak di antara mereka adalah antura'i wada'an sahhi bil badani wa nafsi bisababil kibri wa dha'fihi. Perhatikan kesehatannya, Pak. Orang yang sudah tua itu kan lemes sih, pendengarannya ini berkurang, kemudian ya, badannya juga mungkin berkurang. Maka ketika kita berbicara sama beliau, ya, khususnya pendengaran yang kurang tadi, jangan teriak-teriak, jangan teriak-teriak, ya. Nah, jadi berbicaralah sesuai dengan keadaan beliau. Ya, Pak, Bu, ibu kita kalau dalam keadaan tuli seperti itu, dia nggak bisa mendengar, tapi dia masih bisa merasa. Ketika anaknya pakak mana dan dari tadi ulang, nah, ya kan, Allah teriak pula kencang-kencangan, besar-besar pula nada kita berbicara sama orang tua. Sedih hatinya. Saja. Nah, itu dihindarkan begitu. Nenek kami umur 80 tahun sudah nggak bisa tuli. Kasihan, ya, sebagian dari orang-orang terdekat beliau, ya, nadanya seperti itu. Ketika kami pulang, kami sebutkan, tidak sepantasnya seorang anak berbicara tinggi di atas seperti itu. Tapi saya nggak sampaikan, saya sampaikan dengan gaya saya sendiri, berbicara sama dengan mimik.
Gimana berbicara dengan orang apa? Orang bisa apa? Orang tuli gimana cara bicaranya? Dengan isyarat. Ya, mau makan gini. Makan. Tak perlu. Kok. Jangan. Ya jangan begitu ya. Nah, ini hak mereka, perhatikan kesehatannya. Iya, perhatikan kesehatannya. Kalau sakit diobati. Nah. Kemudian yang ketujuh, ya. Kalau ayatnya sudah jelas ya, wasainal insana biwalidayhi ihsana atau wasainal insani biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan wa ala wahnin wa bisaluhu amain an ashkura li wa liwalidayka ilal masir. Allah mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah capek, lelah, ya, mengorbankan nyawanya, mengandung kita, ya, demi menghidupkan kita. Nah, kemudian yang ketujuh adalah ad-du'a lahum. Doakan orang-orang yang sudah tua di antara kita. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, siapa yang ini orang-orang yang terbaik ya. Ketika Nabi SAW ditanya manusia yang paling terbaik itu apa? Orang-orang yang dipanjangkan umurnya, amalannya bagus. Kemudian yang terakhir adalah ayyalama annahu mahman qaddama la yublugha jazaa'il walidain. An Abi Hurairah la yajzil waladun wa walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Kesimpulannya, kebaikan orang tua tidak akan pernah sampai kapanpun kita membalasnya. Ya? Kebaikan orang tua tidak akan pernah mampu kita membalasnya. Wallahu a'lam bishawab.